Salam sehat buat kita semua. Tetap menjaga kesehatan dan ikuti selalu aturan protokol kesehatan. Kita bertemu kembali untuk pembelajaran fisika kelas 11 MIA. Dan pada kesempatan kita kali ini, secara khusus kita akan membahas soal-soal dari topik pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama dari fluida dinamis, yang kedua dari termometer, yang ketiga dari pemuaian. Mari perhatikan dengan seksama. Kita perhatikan soal nomor 1. Budi mengisi ember yang memiliki kapasitas 25 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar berikut di bawah ini. Ini merupakan kerannya, kemudian ini embernya. Jika luas penampang keran 2 cm kuadrat dan kecepatan aliran air dari keran adalah 8 meter per sekon, tentukanlah bagian A, debit air satuan meter kubik per sekon. Bagian B, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember sampai penuh dengan satuan sekon. Kita perhatikan pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan volume V sama dengan 25 liter sama dengan 25 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Luas A sama dengan 2 cm kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Kecepatan V sama dengan 8 meter per sekon. Pertanyaannya A, Q dalam satuan meter kubik per sekon, bagian B, T dalam satuan sekon. Kita jawab bagian A. Untuk menentukan debit Q, kita gunakan persamaan debit Q sama dengan volume per T sama dengan luas A dikalikan dengan kecepatan V. Sehingga debit Q bisa kita gunakan sama dengan A dikalikan dengan V sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan dengan 8, maka hasilnya sama dengan 16 kali 10 pangkat negatif 4 meter kubik per sekon. Untuk pertanyaan bagian B, kita juga menggunakan persamaan yang sama dari persamaan bagian A. Ya, untuk menentukan T dari persamaan ini, T sama dengan volume dibagi luas A dikalikan dengan kecepatan V. Kita masukkan harga-harganya, maka T akan sama dengan 25 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan dengan 8, sehingga waktu T akan sama dengan 15,625 sekon. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 2. Sebuah pipa pancur memiliki diameter 2 cm dan tekanan 100 kPa. Pancuran didesain untuk dapat memancarkan air. Ini massa jenis air 1000 kg per meter kubik secara vertikal ke atas setinggi 10 meter dari permukaan tanah. Pipa pancur dihubungkan dengan pipa air yang terletak 5 meter di bawah tanah. Bila diameter pompa 4 cm, tentukanlah tekanan pada pompa. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah diameter pompa yang horizontal. Kemudian ini merupakan diameter pipa pancur arah vertikal. Kita lihat pembahasannya. Dari soal diketahui D1 4 cm, D2 2 cm, H kecil 10 meter, dan H besar 5 meter. P2 100 kPa atau sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Rho air 1000 kg per meter kubik. Pertanyaannya adalah tekanan pada pompa atau kita sebut sebagai P1 dalam satuan Pascal. Dari hukum kontinuitas, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Persamaannya akan menjadi 1/4 V D1 kuadrat dikali V1 akan sama dengan 1/4 V D2 kuadrat dikalikan dengan V2. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ini ada 1/4 V, maka kita matikan sehingga persamaannya menjadi D1 kuadrat dikali V1 akan sama dengan D2 kuadrat dikalikan dengan V2, sehingga kita bisa memperoleh hubungan antara V1 dan V2 itu akan sama dengan V1 sama dengan V2 dibagi dengan 4. Dari permukaan atas pipa sampai pada ketinggian 10 meter di atas pipa berlaku hukum kekekalan energi, ya. Artinya dari permukaan pipa pancur dari sini
sampai ke atas, sampai ketinggian 10 meter, di mana energi kinetik yang dimiliki oleh air ketika dia memancar ke atas itu akan sama dengan energi potensialnya pada ketinggian 10 meter. Sehingga kita buat energi kinetik EK itu akan sama dengan energi potensial EP. Energi kinetik itu sama dengan setengah mv2 kuadrat sama dengan mgh. M-nya kita matikan, sehingga persamaan V2 itu akan sama dengan akar dari 2 kali G kali dengan H. Sehingga V2 akan sama dengan akar dari 2 kali 10 dikalikan dengan 10 akan sama dengan akar 200 sama dengan 10 akar 2 meter per sekon. Sehingga V1 bisa kita peroleh, V1 akan sama dengan V2 per 4 sama dengan 10 akar 2 per 4 itu akan sama dengan 2,5 akar 2 meter per sekon. Selanjutnya dari persamaan Bernoulli antara pompa dengan permukaan atas pipa. Antara pompa ini dan permukaan atas pipa, di mana persamaan Bernoulli itu menyatakan bahwa P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH, di mana H1 sama dengan 0. Kenapa ini 0? Karena kita meninjau atau titik acuannya dari sini, dari sini, sehingga ketinggian pompa ini yang kita sebut sebagai H1 akan sama dengan 0, sedangkan ketinggian pipa pancur bagian atasnya itu memiliki ketinggian 5 meter. Maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan P1 menjadi P2 tambah setengah rho kali dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat tambah rho kali G kali dengan H. Maka P1 akan sama dengan 10 pangkat 5 tambah setengah kali 1000 dikalikan dengan dalam kurung 10 akar 2 kuadrat dikurang 2,5 akar 2 kuadrat tambah 1000 kali 10 kalikan dengan 5, maka P1 akan sama dengan 243,75 kilo Pascal. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah bak penampung air terbuka, ini keadaan terbuka bagian atasnya, dan sisi kanan bak dibuat pipa saluran kecil pada ketinggian H besar 10 meter dari atas tanah. Dan dari permukaan atas air, H kecilnya sama dengan 3,2 meter dengan sudut kemiringan alfa, di mana sinus alfa diberitahukan 5/8 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ketinggian daripada saluran pipa itu yang ini ke bawah itu 10 meter, kemudian diukur dari atas itu 3,2 meter. Pertanyaannya bagian A, kecepatan air memancar. B, waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah, dari sini sampai kemari. Bagian C, jarak jatuh air pertama kali saat saluran dibuka. Ini jarak X atau jarak horizontal. Kita perhatikan pembahasannya. Ya, diketahui H sama dengan 10 meter. Ini H kecilnya 3,2 meter, sinus alfa 5/8, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya bagian A, V, bagian B, T, bagian C, X. Kita bahas atau kita jawab bagian A. Untuk menentukan kecepatan air memancar dengan syarat ini baknya harus terbuka atau berhubungan dengan udara luar, maka kita bisa menggunakan persamaan bahwa V itu akan sama dengan akar 2GH. Nah, H yang mana? Ini H diukur dari pipa saluran ini ke atas, ya ke atas yang sama dengan 3,2 ya, 3,2. Maka kecepatan air memancar pertama kali itu akan sama dengan 8 meter per sekon. Nah, untuk menjawab bagian B, waktu air mencapai permukaan tanah, ini arah vertikal ya, arah vertikal. Nah, pertama kita tentukan dulu nilai-nilai atau komponen kecepatan air memancar pertama kali terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sama dengan alfa
ini merupakan kecepatan air memancar pertama kali, maka dari sini sampai kemari itu kita sebut sebagai Vx, yaitu komponen kecepatan V terhadap sumbu X itu sama dengan V cos alpha ya. Vx sama dengan V cos alpha. Sedangkan komponen kecepatan V terhadap arah vertikal dari sini sampai kemari itu kita sebut sebagai Vy, itu sama dengan V sinus alpha. Maka dari persamaan Gil-BB, Y sama dengan Vy. Kenapa kita gunakan Vy? Karena arahnya vertikal ya, bukan horizontal. Vyt dikurang setengah GT kuadrat ya, di mana Y di sini ya akan sama dengan H, itu sama dengan negatif 10. Lalu kenapa negatif 10? Karena titik acuannya di sini ya, ketinggiannya ke bawah. Maka ketinggiannya kita buat bertanda negatif. Nah, selanjutnya negatif H, ini Y menjadi H, tandanya negatif, akan sama dengan Vy, kecepatan pada sumbu Y tadi adalah V sinus alpha ya, dikalikan dengan T, dikurang setengah GT kuadrat. Maka kita masukkan harganya, negatif 10 sama dengan 8 dikali sinus alpha dari soalnya 5/8, dikalikan dengan T, dikurang setengah G10 kali T kuadrat. Maka persamaannya menjadi negatif 10 sama dengan 5T dikurang 5T kuadrat. Kita sederhanakan ya, kita bagi 5 ruas kiri dan ruas kanan, maka negatif 2 sama dengan T dikurang dengan T kuadrat. Maka kita bisa menentukan nilai daripada T, kita faktorkan ya, kita faktorkan, maka T2 T dikurang 2 dikali T tambah 1, maka hasilnya T sama dengan 2 sekon atau T sama dengan negatif 1 sekon. Nah, yang mungkin di sini waktunya harus yang positif ya, yang positif. Maka T yang negatif 1 sekon ini tidak mungkin ya, tidak mungkin. Untuk pertanyaan bagian C, menentukan jarak jatuhnya air ini arah mendatar, sehingga kecepatan yang kita gunakan adalah kecepatan mendatar. Berarti harus Vx ya, harus Vx. Nah, jarak itu sama dengan X sama dengan Vx dikalikan dengan T. Kecepatan Vx itu sama dengan V cos alpha dikalikan dengan T. Nah, kita tentukan terlebih dahulu nilai cos alpha ya, nilai cos alpha. Nah, dari soalnya disebutkan bahwa sinus alpha itu sama dengan 5/8. Nah, untuk menentukan jarak kita perlu cos alpha ya, cos alpha. Maka cos alpha itu akan sama dengan ya, sisi samping ya dibagi dengan sisi miring. Berarti cos alpha sama dengan X/8. Di mana X ini akan sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurang 5 kuadrat per 8 akan sama dengan akar 39/8. Sehingga X akan sama dengan 8 dikali akar 39/8 dikalikan dengan 2. Ya, waktunya tadi 2, maka hasilnya sama dengan 12,45 meter. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 4. Pipa kaca tak berskala berisi raksa hendak dijadikan termometer. Tinggi kolom raksa ketika ujung bawah pipa kaca dimasukkan dalam es meleleh adalah 5 cm dan tinggi kolom raksa ketika ujung bawah pipa kaca dimasukkan ke dalam air mendidih adalah 25 cm. Ketika tinggi kolom raksa 15 cm, maka suhu air dalam skala Celcius adalah berapa Celcius? Dari sini dihubungkan pipa kaca yang berisi berisi raksa dengan yang termometer Celcius ya, termometer Celcius. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini kita misalkan kolom raksa ya, kolom raksa. Kemudian ini adalah termometer Celcius. Nah, pertama kita tentukan dulu titik bawahnya ya, titik bawah atau TB-nya. Selanjutnya titik bagian atas atau TA. Dan kolom raksa ketika ujung bawahnya tadi dimasukkan ke dalam es meleleh itu sama dengan 5. Yang ini 5. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam air mendidih itu sama dengan 25 ya, 25. Nah, sedangkan untuk Celcius itu sudah tetap ya, dalam es meleleh itu sama dengan 0.
Kemudian untuk air mendidih itu sama dengan 100. Kemudian ketika kolom raksa ini menunjukkan ketinggian 15 cm, maka pengukuran Celcius itu sama dengan berapa? Ini pertanyaannya, pertanyaan. Nah, persamaan untuk menentukan skala termometer ini sudah kita bahas sebelumnya. Persamaan umumnya adalah X dikurang XB per XA dikurang XB sama dengan Y dikurang YB per YA dikurangkan dengan YB. Nah, sekarang X ini kita ubah menjadi indeks L, ya, panjang kolom. Kemudian Y ini kita ganti menjadi skala Celcius. Sehingga L dikurang LB per LA dikurang LB sama dengan C dikurang CB per CA dikurangkan dengan CB. L ini diketahui 15, ya, dikurang L bawah ini 5 per L atasnya 25, L bawahnya dikurang 5, ya, akan sama dengan C dikurang 0, ini bawahnya 0, per 100, ini titik atas Celcius 100 dikurangkan dengan titik bawahnya 0. Sehingga 10 per 20 itu akan sama dengan C per 100, sehingga C sama dengan 100 kali 10 per 20, maka penunjukan skala Celcius itu berada pada angka 50 derajat. Kita lihat soal yang nomor terakhir, soal yang kelima. Pada suhu 27,8 derajat Celcius, sebuah bola besi berdiameter 50 mm hendak dimasukkan ke lubang plat kuningan yang diameternya 49,98 mm. Sampai suhu berapakah keduanya harus dipanaskan agar bola besi dapat melewati lubang kuningan? Diketahui koefisien muai panjang besi 12 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius dan koefisien muai panjang kuningan itu sama dengan 19 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Kita perhatikan pembahasan soal ini. Nah, sekarang ini kita misalkan adalah sebuah plat kuningan, ya, plat kuningan di mana memiliki sebuah lubang yang diameternya ini 49,98 mm. Nah, selanjutnya ada bola besi. Yang bola besi diameternya ini 50 mm, artinya lebih besar dibandingkan dengan diameter daripada lubang plat kuningan ini. Lalu bola ini mau dimasukkan hendak melewati lubang kuningan, ya, lubang kuningan ini. Maka syarat adalah syarat bola besi dapat melewati lubang plat kuningan itu bahwa panjang diameter plat dan bola itu harus sama, ya, setelah dipanaskan atau setelah keduanya memuai. Kita cukup menggunakan pemuaian panjang yang dapat mewakili pemuaian diameter. Persamaan pemuaian panjang yang sudah kita pelajari, LT ini panjang air setelah memuai sama dengan L0 tambah L0 kali dalam kurung alfa dikalikan dengan delta T. Nah, di sini L kita ubah menjadi diameter D, ya, menjadi diameter D, sehingga pemuaian panjang untuk lubang plat kuningan dt sama dengan D0 tambah D0 kali dalam kurung alfa dikalikan dengan delta T. Nanti kita gunakan delta T itu sama dengan T2 dikurangkan dengan T1. Tetapi yang kita cari nanti adalah delta T-nya terlebih dahulu. Sehingga diameter akhir untuk plat kuningan itu sama dengan 49,98 tambah 49,98 kali dalam kurung 19 kali 10 pangkat negatif 6 kali delta T. Ini kita misalkanlah menjadi persamaan nomor 1. Selanjutnya untuk pemuaian panjang bola besi atau diameternya, ya, dt akan sama dengan 50 tambah 50 kali dalam kurung 12 kali 10 pangkat negatif 6 kali delta T. Selanjutnya ini kita buat menjadi persamaan yang kedua. Nah, tadi dari syaratnya bahwa panjang diameter itu harus sama, ya. Maka persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita samakan. Ya, kita samakan. Ini tadi persamaan 1, ya, kita samakan dengan persamaan yang kedua, sehingga dari persamaan ini kita akan bisa menentukan delta T atau pertambahan suhu untuk kedua benda. Delta T-nya akan sama dengan 57,2 derajat Celcius
Sehingga T2 akan sama dengan T1 tambah delta T akan sama dengan 27,8 derajat Celcius tambah 57,2 derajat Celcius akan sama dengan 85 derajat Celcius. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan tetap semangat.